Orang yang optimis itu tidak terpengaruh dengan keadaan, situasi, bahkan tidak terpengaruh dengan kondisi yang ada, saudara. Apapun yang terjadi, tetap dia memandang ke depan, dia tetap melihat peluang, dia tetap melihat bahwa ada kesempatan untuk meraih sesuatu, ada pertolongan Tuhan, ada hal-hal yang luar biasa, ada hal-hal yang dahsyat yang akan terjadi dalam kehidupannya. Itu adalah orang yang optimis. Orang yang optimis juga akan selalu percaya dan yakin bahwa bersama dengan Allah ia akan melakukan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Ini orang yang optimis. Selamat pagi Bapak Ibu semua, Shalom. Ya, puji Tuhan, kita bersyukur lagi atas anugerah Tuhan. Kita boleh ada pagi hari ini, dan semua karena anugerah Tuhan. Kita akan dengar firman Tuhan pagi hari ini. Saya mengutip satu ayat saja. Amsal 18 ayat 14. Kita baca bersama-sama ayat ini. Mari kita baca. 1, 2, 3. Ya. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Sekali lagi, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Nah, saya memberi judul firman Tuhan melalui pembacaan ini, tetap optimis di tengah kesukaran. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, optimis itu adalah orang yang selalu berpengharapan, berpandangan baik dalam menghadapi segala hal. Optimis. Apapun yang sedang dihadapi, dia melihat dan memandang semuanya baik. Kita punya lagu penyembahan, semua baik, semua baik. Itu adalah lagu pandangan orang yang optimis. Nah, optimis itu berlawanan dengan kata pesimis. Pesimis itu, saudara, adalah memandang segala sesuatu dengan tidak berdaya, tidak mampu, dan berlawan dengan optimis. Ya. Jadi optimis ialah orang yang mampu melihat peluang. Sekali lagi, orang yang optimis adalah orang yang melihat peluang di balik setiap kesukaran. Orang yang melihat peluang di balik setiap masalah, orang yang melihat peluang dalam setiap masalah hidup, dalam sakit penyakit, dalam persoalan, dalam setiap tantangan yang dihadapinya. Itu adalah orang yang optimis. Ada banyak contoh dalam Alkitab, ada banyak sekali. Ya, itu namanya optimis. Dan saudara, optimis itu juga adalah awal dari iman. Jangan saudara berkata bahwa tidak ada hubungannya optimis dengan iman. Ya, pasti ada hubungannya. Ya. Orang yang beriman pasti optimis. Orang yang percaya pasti optimis. Dan orang yang percaya, orang yang optimis itu pasti menghasilkan mujizat. Melihat hari-hari ini Bapak Ibu, orang percaya harus optimis menghadapi keadaan seperti ini. Katakan amin. Kalau kita menghadapi secara pesimis, maka kita bisa membaca situasi ini, membuat kita ciut, membuat kita lemah, membuat kita nyali kita tidak berdaya, dan lain sebagainya.
Tetapi coba lihat dan baca keadaan dan situasi hari-hari ini menjadi satu kesempatan melihat di balik ini ada mujizat, ada anugerah, ada pertolongan. Di jemaat kita hampir semua, artinya hampir itu mungkin di atas 50%. Masih ada memang yang sehat, tapi hampir semua mengalami sakit 2-3 minggu, bahkan 3 minggu terakhir inilah. Saudara, namun satu hal yang saya bisa tarik kesimpulan bahwa walaupun sakit, ya, walaupun lemah badannya, tetapi ada optimis di dalam hidupnya, ada kerinduan untuk hidup, ada kerinduan untuk bangkit, ada kerinduan untuk melawan sakit, ada kerinduan untuk bangkit dari keterpurukan, bangkit dari persoalan, dan melawan itu semua dengan iman kepada Tuhan. Amin. Nah, kalau kita lihat sekarang ini, Bapak Ibu, saudara-saudara, tidak ada yang bisa dikatakan, ya, kalau kita lihat, dengar-dengar di kiri kanan kita ada banyak yang sudah mendahului kita. Tapi puji Tuhan, di antara jemaat semuanya sehat-sehat. Walaupun masih ada yang sakit, tapi kita tetap berdoa, kita percaya, kita tetap optimis bahwa segera pulih kembali. Katakan amin. Nah, orang yang optimis juga adalah orang yang tidak mau menyerah. Orang yang optimis tidak berpengaruh dan tidak terpengaruh dengan situasi dan kondisi. Itu orang yang optimis. Orang yang optimis itu tidak terpengaruh dengan keadaan, situasi, bahkan tidak terpengaruh dengan kondisi yang ada, saudara. Apapun yang terjadi, tetap dia memandang ke depan, dia tetap melihat peluang, dia tetap melihat bahwa ada kesempatan untuk meraih sesuatu, ada pertolongan Tuhan, ada hal-hal yang luar biasa, ada hal-hal yang dahsyat yang akan terjadi dalam kehidupannya. Itu adalah orang yang optimis. Orang yang optimis juga akan selalu percaya dan yakin bahwa bersama dengan Allah ia akan melakukan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Ini orang yang optimis, berlawanan dengan yang pesimis. Ya. Nah, bagaimana? Ya. Bagaimana kita menghadapi, bagaimana kita membangun rasa optimis itu, Bapak Ibu? Ya. Bagaimana kita membangun supaya kita itu menjadi orang yang optimis dalam hidup? Orang yang optimis itu kalau dia lemah, dia tidak tinggal dalam kelemahan, dia akan kembali bangkit. Orang yang optimis itu, saudaraku, selalu melihat, ya, bahwa dalam setiap persoalan, ya, ini kesempatan melihat pertolongan Tuhan, ya. Ada beberapa hal bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang optimis dalam hidup ini. Yang pertama itu adalah berani bertindak dengan iman, atau bertindak dengan iman. Alkitab mengatakan bahwa orang percaya hidup karena iman. Bertindak dengan iman, berani bertindak dengan iman. Artinya apa? Berani bertindak walaupun ada risikonya. Semua ada risiko, Bapak Ibu. Ya, semua pasti ada plus minusnya. Ya, kalau kita melihat kehidupan kita hari-hari ini, keluar rumah berisiko, di dalam rumah juga berisiko, ya kan? Mau kerja berisiko, tidak kerja berisiko lagi. Apalagi, ya, mau sekolah berisiko, tidak mau sekolah lebih berisiko lagi. Ya. Orang naik pesawat berisiko. Wah, resikonya apa? Oh, bisa jatuh. Orang naik bus di darat, aku nggak mau naik di udara, aku di darat saja. Di darat juga ada resiko. Aku nggak mau di darat, di udara, aku mau naik kapal laut. Di laut pun ada risiko. Di mana-mana ada risiko. Ya. Makan banyak. Hari-hari ini kan kita dianjurkan makan yang bernutrisi. Banyak makan.
konsumsi vitamin dan lain sebagainya supaya imun tubuh naik. Ada orang juga karena terlalu semangat untuk melakukan hal itu akhirnya banyak makan, dan akhirnya saudaraku terjadi obesitas, naiklah badannya. Kira-kira berapa kilo naiknya? Ya, coba lihat kiri kanan, bilang sebelahnya, apakah kamu naik hari ini atau turun? Naik badannya atau turun? Ya, saya lihat semua jemaat, apalagi ibu-ibu, semua makmur dan diberkati Tuhan. Amin. Ibu-ibu ini sini semua sehat-sehat, ya, makmur, sejahtera, sehingga naik badannya, ya kan? Udah berusaha diet tapi terus naik, ya kan? Udah berusaha jogging, udah berusaha saudaraku olahraga, tetap naik. Kenapa? Memang sudah waktunya harus naik. Amin. Bersyukurlah kalau naik, ya. Sebab ada yang berusaha naik tapi nggak naik, ya kan? Nah, saudaraku, naik juga banyak makan berisiko, tidak makan juga berisiko. Hidup ini semua serba resiko. Tidur terlalu banyak juga, terlalu lama berisiko. Risikonya apa? Banyak risiko kalau terlalu lama tidur. Tidak tidur juga berisiko, Bapak Ibu. Ya, semuanya hidup ini ada risikonya. Tapi saudaraku, ada dalam Alkitab yang berani dengan iman, melangkah dengan iman dan optimis dalam hidupnya, yaitu di dalam Daniel pasal 3. Coba dibuka sedikit ayatnya. Daniel pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-16 sampai 18. Daniel pasal yang ketiga. Kalau sudah dapat kita baca ya. Daniel pasal yang ketiga, ayat pasalnya yang ketiga ayat 16. Sudah dapat? Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3, iya. Lalu Sadrah, Mesakh, terus, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Terus, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Katakan amin. Ada satu tindakan yang luar biasa yang dilakukan oleh Daniel, 3 temannya, yaitu Sadrah, Mesakh dan Abednego. Ya, dikatakan di sana bahwa Nebukadnezar sedang membuat patung. Ya, Nebukadnezar membuat patung untuk disembah. Nebukadnezar berkata, nanti kalau ada bunyi-bunyian, semua wajib menyembah. Dikumpulkanlah rakyat itu, termasuk di dalamnya orang-orang buangan dari orang-orang Yahudi, yaitu Daniel, Hananya, Mesakh dan Sadrah, Mesakh, Abednego dan lain sebagainya. Dan orang-orang ini adalah orang-orang yang dipilih, anak-anak muda yang punya pengetahuan yang baik. Mereka juga ikut dalam rombongan orang banyak itu. Tetapi saudaraku, waktu Nebukadnezar berkata sembahlah patung, mereka punya komitmen. Mereka berani melawan situasi dan keadaan seperti itu. Makanya dikatakan ayat 16, lalu Sadrah, Mesakh dan Abednego menjawab Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, perhatikan kata-kata ini, kalau Tuhan menolong kami, pasti Tuhan menolong. Tapi seandainya juga Tuhan tidak menolong, tetap kami komitmen, tetap kami optimis. Kami tidak mau menyembah patung yang dibuat oleh Tuanku Nebukadnezar.
Ini adalah optimis, beresiko. Saudara tahu apa resikonya? Kalau tidak menyembah akan dibuang ke dalam perapian yang menyala-nyala. Resiko enggak? Resiko. Kalau menyembah juga resiko. Kenapa resikonya? Wah, masa kita menyembah patung? Tidak menyembah juga resiko. Dan akhirnya apa yang terjadi? Mereka komitmen, mereka optimis. Kalaupun Tuhan tidak mau menolong. Nah, perhatikan ini. Kadang-kadang kan kita meragukan kuasa Tuhan. Kita berkata, ya kalau Tuhan tolong, ya enak aja kita ngomong, saya tidak mau menyembah. Tapi gimana kalau Tuhan tidak tolong? Seringkali dalam hidup kita menghadapi dilema seperti ini. Kita diajak kompromi untuk berbuat dosa, dan sisi lain kita harus mempertahankan firman Tuhan. Saudara pilih yang mana? Apakah kita mau kompromi dengan dosa? Resikonya apa? Dihukum oleh Tuhan. Kita tidak kompromi juga dengan dosa, tuntutan pekerjaan, tuntutan yang lain-lain, saudaraku. Kita sedang berada di persimpangan, seperti kita sedang menghadapi satu pilihan yang begitu berat, dilema. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu, tetapkan hati saudara, sekalipun berisiko, saudara harus berada pada pihak yang sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Kalau enggak, saudara, ya kita tidak bisa kompromi dengan dosa. Ya, kita perhatikan di sini dikatakan bahwa ayat yang ke-18, tetapi seandainya tidak, ini tekad mereka. Seandainya Tuhan tidak tolong, hendak Tuanku ketahui bahwa kami tidak bisa menyembah. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Kadang-kadang, apalagi sekarang ini, ya, kerja dapat untung, tapi kompromi dengan dosa. Tidak kerja, tidak dapat untung, sedangkan kita butuh makan, kita butuh ini. Mau gereja, mau ke gereja, salah. Enggak mau ke gereja juga salah. Ya, katanya COVID ini yang membuat kita ya tidak boleh keramaian. Saudara pilih yang mana? Ya, selama kita masih mematuhi protokol kesehatan, jangan pernah tinggalkan ibadah. Katakan amin. Saudara yang ada di rumah, kalau Anda melakukan mematuhi protokol kesehatan, jangan pernah tinggalkan ibadah. Mungkin kita berkata, kalau Tuhan tolong kami, ya puji Tuhan. Tapi kalau Tuhan tidak tolong, gimana? Mereka ini bertiga, mereka komitmen, mereka optimis bahwa Tuhan pasti bela, Tuhan pasti tolong. Itulah namanya bertindak dengan iman, saudaraku. Iman itu bertentangan dengan logika. Kalau semua yang masuk akal itu bertentangan dengan logika. Cari dalam Alkitab, ya, hampir semua itu bertentangan, tidak masuk akal. Itu tindakan iman. Ya. Jadi yang pertama ini bertindak dengan iman. Bertindak dengan iman artinya bertindak dengan iman walau berisiko. Ya, yang kedua, Bapak Ibu. Yang kedua, ya, jangan menyerah. Apa, saudara? Jangan menyerah. Dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen yang harus optimis, maka jangan kita menyerah. Coba kita baca di dalam Bilangan pasal 13. Ini ada satu cerita, ini menarik. Ketika saya coba belajar dan membaca ayat-ayat ini,
Bilangan pasal yang ke-13. Kalau saudara baca nanti mulai ayatnya yang kedua atau pertama, dikatakan begini. Tuhan berfirman kepada Musa, Bilangan 13 ayat 1, Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Perhatikan, ini satu setiap suku diutus. Suku Israel berapa orang? Berapa suku? 12. Utusannya berarti 12 orang. Nah, nama-namanya ada di situ. Saudara tidak perlu lagi saya baca semuanya, setiap suku ada yang mewakili. Itu ditulis dalam ayat yang ketiga dan sampai ayatnya yang ke 16 ya. Itu nama-nama semuanya. Nama-nama orang yang mewakili setiap suku. Tetapi menarik saudaraku, ayatnya yang ke-25 ini kita akan baca bersama-sama. Ayo kita baca ayat yang ke-25. 1, 2, 3 ya. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Berarti mereka mengintai itu selama 40 hari. Lebih 1 bulan. Hanya mengintai, hanya memata-matai negeri Kanaan itu, melihat, mempelajari ya. Mungkin mereka masuk ke dalam kotanya, mereka sembunyi-sembunyi ya, memata-matai kemana keadaannya ya. Lalu saya baca ayat selanjutnya, dikatakan begini, dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan sekaliannya hasil negeri itu. Ini sampai di sini masih luar biasa. Ayat 27. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang, perhatikan, ini masih kabar positif. Apa katanya? Memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Mereka membawa hasil tanah itu dan mereka sangat kagum. Itu makanya sampai sekarang di Israel itu saudaraku adalah pusat sayur dan buah-buahan yang diekspor ke luar negeri sampai di Eropa, bahkan sampai di Amerika. Ya, semua buah dan sayuran itu berasal dari Israel sampai sekarang. Ya, jadi waktu mengintai, ini negeri yang subur, tanah yang luar biasa. Ya, hasilnya sangat baik saudaraku. Mereka membawa hasil yang luar biasa. Kemudian ayat 7 ya, yang berikut. Memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya dan inilah hasilnya. Ayat 28. Hanya, nah ini dia. Hanya koma. Awalnya berita baik, awalnya berita yang memberikan semangat, membuat orang optimis. Senang mendengarnya. Hebat ya. Apalagi ketika mereka membawa hasil tanah itu saudaraku, mereka senang sekali. Tetapi berita yang membuat kecewa ini ayat 28. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Ayat 29. Orang Amalek, yang di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus dan orang Amori yang diam di pegunungan, orang-orang raksasa. Orang Kanaan yang diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Ayat 30. Kemudian, nah ini dia, setelah dia memberitakan semua itu, 10 orang membawa kabar buruk. 10 orang ini membuat orang pesimis, membuat orang jadi tidak nyaman saudaraku. Awalnya baik beritanya, tetapi di ujung berita yang mereka bawa itu membuat orang jadi takut.
orang enak, orang raksasa, besar-besar. Kita ini bagikan belalang-belalang, kata mereka. Tapi ada dua orang yang membawa kabar baik, yaitu Kaleb dan Yosua. Kaleb bilang begini, ayatnya yang ke-30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu. Bagaimana saudaraku? Dia lihat kondisi sudah ketakutan semua. Ada yang ngomong, udahlah pulang aja lah kita. Kita gak mampu lagi berperang melawan orang-orang raksasa itu. Kita ini bagikan belalang-belalang, mereka itu besar-besar. Apalah daya kita. Apalagi kita ini adalah budak. Apalagi kita ini gak ahli perang. Namanya bangsa Israel ketika keluar dari Mesir, saudaraku, bukan tentara, bukan prajurit, budak. Mental budak masih mereka bawa. Mental budak apa, saudaraku? Pasrah, menyerah. Ini 10 orang ini menyerah dengan keadaan ini. Bayangkan pemimpin loh. Dari semua suku ini satu utusan. Kalau kita mungkin di Indonesia ada DPD ya. Utusan, satu setiap provinsi ada utusan di kantor MPR sana. Mewakili semua. Contohnya dari Sumatera Utara ada satu wakil kita di sana. Kita memilih wakil yang terbaik. Dan 10 orang ini adalah 12 orang ini adalah yang terbaik. Dan 10 yang membawa kabar buruk ini adalah orang-orang yang terbaik. Tapi yang tidak baiknya adalah cara melihat kondisi, cara melihat situasi, cara mereka menerjemahkan keadaan pada waktu itu. Mereka jadi takut, mereka jadi pesimis, mereka jadi ciut, mereka menjadi orang yang kecil nyalinya, saudaraku. Mereka tidak mengalami kekuatan, mereka menjadi orang-orang yang takut pada waktu itu. Tetapi Kaleb berkata, menenteramkan, katanya. Ya, ayat 31. Kita tidak, ulangi sekali lagi, tetapi ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Katakan amin. Ini juga yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Ketika ada orang-orang yang pesimis di sekitar kita, mereka berkata, udahlah, menyerah. Ini virus ini gak bisa membuat kita bangkit lagi. Mana-mana kita gak bisa. Berbuat ini gak bisa, berbuat itu gak bisa. Kemarin saya coba, waktu di pertemuan hamba-hamba Tuhan, saya bilang sama hamba-hamba Tuhan, kenapa? Karena udah 1 tahun lebih gak ada kegiatan. Saya bilang begini sama mereka, kalian diberi hikmat oleh Tuhan. Ya. Dan pakailah hikmat itu. Bukan berarti dengan adanya kondisi seperti ini, pandemi COVID-19 ini, lalu kita berpangku tangan, menyerah, nggak ada kegiatan. Saya bilang coba Pelwap buat kegiatan, Pelprip buat kegiatan. Jangan dengan keadaan seperti ini kita menyerah, aduh nggak bisa lagi berbuat apa-apa. Sampai Natal pun, tahun lalu nggak ada Natal wilayah. Saya bilang. Kenapa? Karena semua pada menyerah. Tapi kali ini coba bangkit kembali, saya bilang. Ya, harus optimis tahun ini. Sekalipun ada masalah, sekalipun ada kondisi yang tidak enak, sekalipun ada COVID-19, sekalipun semua kegiatan kita dibatasi, tapi jangan kita berpangku tangan. Ada ide, ada solusi yang lain. Dunia saja berkata ada banyak jalan ke Roma. Kenapa banyak orang tidak bisa menemukan jalan, saudaraku? Karena tingkat pertumbuhannya itu masih kecil. Sering saya katakan, kalau kita sudah bertumbuh, wawasan kita pun pasti akan naik. Cara pandang kita juga lebih leluasa. Kalau saudara hanya pendek begini, maka Anda hanya melihat yang ada di sekitar saudara. Tapi ketika saudara naik ke atas, semakin naik ke atas, bertumbuh rohani saudara, maka cara saudara melihat itu akan menjadi luas.
Saudara pasti melihat di sana ada jalan keluar, di situ ada jalan keluar, di sana ada solusi. Sehingga wawasan kita semakin luas. Kenapa? Karena pertumbuhan imannya. Ada banyak orang tidak bisa berkreasi dalam hidupnya dari tahun ke tahun. Makanya sering saya bilang GGS. Tahu GGS Bapak Ibu? Apa itu GGS? Bukan jalan-jalan sore ya. GGS itu apa? Gitu-gitu saja. Coba bilang sama-sama, gitu-gitu saja. Apanya gitu-gitu saja? Rohaninya gitu-gitu saja, nggak naik, nggak turun. Apalagi? Ya, hubungannya dengan Tuhan gitu-gitu saja, nggak naik, nggak turun, nggak berkembang, nggak bertumbuh. Kenapa? Nggak ditemukan solusi. Kenapa? Nggak ada cara yang baru. Coba berpikir, tertutup jalan di sini, ada jalan di tempat lain. Tertutup jalan di sini, masih ada jalan di sebelah sana. Tertutup di sini, masih banyak cara yang Tuhan berikan kepada kita. Makanya dibutuhkan kreativitas. Kalau seandainya hanya satu cara, hanya itu aja yang kita lakukan, maka ketika tutup jalan itu, nggak ada lagi jalan yang lain. 10 pengintai ini berkata tidak bisa. Coba baca ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-32. Kita lihat. Ini lagi mereka bantah apa yang dikatakan oleh Kaleb. 32. Ya. Maaf, ayat 31. 31. Tetapi sama-sama 1 2 3 ya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, apa katanya? Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Coba lihat ini. Bayangkan 10 dibanding 2 mana lebih banyak? Kalau diangkat di voting saudara, yang menang yang mana? Yang 10 atau yang 2? 10. Suaranya banyak. Makanya suara demokrasi jangan berkata itu suara Tuhan. Belum tentu. Bagaimana dengan pemimpin kita di Indonesia? Belum tentu. Demokrasi itu bisa saja ada kong kali kong dan lain sebagainya. Namanya permainan politik. Dalam sepanjang sejarah Alkitab, sebenarnya Tuhan tidak menghendaki yang namanya demokrasi. Yang Tuhan inginkan itu adalah teokrasi. Kepemimpinan Tuhan tunggal. Tuhan mau sebenarnya hanya Dia pemimpin. Allah mau supaya hanya Allah sendiri yang memimpin. Nah makanya bangsa Israel waktu minta sama Samuel, angkatlah kami seorang raja. Ya. Angkatlah kepada kami seorang pemimpin. Sebenarnya ketika bangsa itu meminta seorang raja, maka sebenarnya bangsa Israel tidak mengakui kepemimpinan Tuhan secara teokrasi. Makanya demokrasi saudaraku belum tentu baik. Kenapa dari 10 orang ini semua melemahkan, semua melemahkan, semua melemahkan. Tidak ada yang memberikan support, tidak ada yang memberikan semangat. Semua hanya kata-kata yang melemahkan. Gak bisa loh, nanti kita mati gimana? Lebih bagus balik lagi ke Mesir. Udahlah. Perhatikan ini saudaraku. Mereka berkata apa? Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu. Mereka lebih kuat daripada kita. Ayat 32. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel apa? Kabar busuk. Mereka menyampaikan kepada bangsa Israel bukan saja hanya melemahkan, tetapi kabar busuk. Apa itu kabar busuk? Tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui dan untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Wah, makan penduduknya. Menyerah mereka. Orang yang optimis tidak boleh menyerah.
Saya yakin bahwa 10 pengintai ini adalah orang yang pesimis, tidak optimis. Mereka berkata nanti kita dimakan. Orang-orang yang ada di sana adalah orang-orang yang makan penduduknya. Ya, baru berikut lagi apa yang dikatakan? Ya, memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Ayat 33. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti apa Bapak Ibu? Belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Apa enggak lemah? Saya ini saudara mendengar kabar seperti ini. Apa reaksi Bapak Ibu? Oh iya ya. Makanya Bapak Ibu saudara, janganlah jadi orang yang membawa kabar buruk. Situasi buruk sekalipun jangan diperburuk. Katakan amin. Ada orang udah situasi buruk, udah suasananya lagi kacau, dikacaukan lagi. Ini dia. Sehingga semakin kacau. Ini orang-orang yang mentalnya mental orang yang pesimis, tidak punya iman. Saudara dikasih oleh Tuhan, jangan pernah menyerah dengan keadaan, situasi, kondisi apapun yang sedang kita alami. Di rumah tangga kita mungkin kita pesimis. Udah ini suamiku gak berubah lagi ini. Anak-anakku gak bisa berubah lagi ini. Suamiku, istriku gak berubah lagi ini. Jangan jadi orang pesimis. Pasti ada harapan di dalam Tuhan. Ya, masih ada harapan, masih ada mujizat. Ya, jangan kita berkata gak bisa ada, gak ada lagi harapan. Mungkin saudara sudah merasa bahwa udahlah putus harap, gak bisa berbuat apa-apa lagi, menyerah. Ini orang model seperti itu. Biasanya orang yang mudah menyerah mempengaruhi orang lain untuk menyerah juga. Biasanya orang-orang yang pesimis itu menyuntik orang-orang lain untuk bisa terpengaruh dan menjadi sama seperti mereka dan tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau saudara melihat ada teman kita, saudara kita yang lemah imannya, jangan terus dilemahkan imannya. Kalau saudara melihat mereka lemah, kuatkan iman percaya mereka di dalam Tuhan. Amin. Bagaimana caranya? Dengan memberikan support, memberikan semangat bagi mereka. Sabarlah, sabar edah. Makanya saudaraku, jadilah lidah, memilikilah lidah seorang murid, kata Alkitab yang ditulis dalam Yesaya. Lidah seorang murid, memberi semangat, memberikan kekuatan kepada orang lain. Ini jangan mudah menyerah. Inilah namanya orang yang optimis. Ya. Ada lagi beberapa contoh dalam Alkitab, banyak sekali. Ya. Salah satunya adalah orang perempuan yang pendarahan 12 tahun. 12 tahun loh Bapak Ibu. 12 tahun itu pasti gak akan segemukin saya. Pasti lebih kurus lagi. Saya udah kurus, malah semakin kurus. Kenapa? 12 tahun terus pendarahan. Udah kurus dan tidak berdaya, ditarik-tarik, ngesot istilahnya. Dan lagi disisihkan dari keramaian. Gak boleh bergaul dengan orang biasa. Orang yang pendarahan itu dianggap najis. Ya, najis. Jadi 12 tahun itu bukan waktu yang singkat. Di sini siapa anak yang 12 tahun? Jesse ya. Berapa tahun Jesse? Mana Jesse? 12, 11. Bayangkan 12 tahun. Kalau anak-anak sudah seumur sebesar Jesse itu, 12 tahun saudaraku. Ya. Pendarahan, terus pendarahan. Tetapi dia optimis. Murid-murid berkata, udah jangan, pulanglah. Gak boleh bergaul loh, gak boleh menjamah guru, gak boleh guru bukanmu lagi, jangan diganggu. Tapi dia berkata, asal ku jamah saja ujung jumbai jubahnya.
Ujungnya saja, nggak usah jubahnya. Ujung jumbai, jumbai itu ada di bawah, saudaraku. Asal ku jamah saja, ujungnya aja aku sembuh. Inilah orang-orang yang optimis dalam hidupnya dan tidak mau menyerah. Sudah diusir, jangan ganggu guru, tapi dia tetap berusaha. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah berusaha, saudaraku? Atau kita berkata nggak bisa? Udahlah, kita nggak berdaya, gak mampu kita, udah nggak sanggup. Kata-kata inilah yang melemahkan orang lain. Dan ketika ada orang yang satu orang saja yang punya rasa pesimis seperti itu mempengaruhi yang lain, maka semuanya akan jadi pesimis. Tapi kalau ada orang yang optimis seperti Kaleb, Yosua. Waktu itu Kaleb, saudaraku, umur 85 tahun. Akhirnya dia berkata, kita harus dan kita pasti bisa mengalahkan. Makanya Kaleb umur 85 tahun, tapi semangatnya 45 tahun. Ada orang sekarang ini umur masih muda, tapi semangatnya umur 90 tahun. Padahal umurnya masih muda, semangatnya yang sudah tua. Beda dengan Daud, Bapak Ibu. Daud pada waktu dia mengalahkan bangsa, waktu dia mengalahkan Goliat, umurnya masih muda. Masih kemerah-merahan kata Alkitab. Tapi dia mengalahkan Goliat. Tapi Kaleb umur 85 tahun, sudah tua. 85 tahun. Tapi dia bisa mengalahkan para raksasa-raksasa. Orang-orang enak, orang-orang yang tinggi perawakannya, orang-orang hebat. Kenapa? Karena ada optimis dalam hidupnya, ada semangat yang luar biasa dalam hidupnya, ada rasa antusiasme dalam hidupnya, sehingga ia berkata, jangan takut, kita harus dan pasti bisa mengalahkan orang-orang itu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Mereka mengelilingi kota Yeriko hancur. Mereka berperang melawan orang-orang raksasa itu, dan orang-orang itu dikalahkan dengan umur 85 tahun. Semangatnya 45 tahun. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Seringkali terjadi tutup jalan di sini, udahlah, nggak bisa lagi. Tutup jalan sini, ini main. Makanya ada istilah, jangan kerja dengan otot saja, tapi kerja dengan apa? Otak. Ketika saudara kerja dengan otot saja, Anda akan capek. Alkitab juga berkata, perlu juga kita pakai ini. Amin. Pakai ini juga. Ya, untuk kerja. Makanya Tuhan pakai otak, Tuhan pakai kita berpikir yang baik. Tuhan pakai kita supaya kita berpikir. Gimana lagi Tuhan? Pertama memang doa itu mengandalkan Tuhan, tapi jangan lupa Tuhan kasih kita hikmat. Bagaimana supaya ada solusi, ada cara. Jangan kita berpangku tangan. Dan itu makanya saudaraku, jadilah menjadi orang-orang yang bisa memberi semangat. Lidah seorang murid memberikan semangat kepada orang lain. Tenang, pasti bisa. Itu aja udah memberi semangat. Kamu pasti mampu. Jangan kita malah melemahkan dia. Iya, dia cerita masalahnya sama saudara. Iya betul, iyalah, udahlah cari, udahlah nggak usah lagi lah, udah nggak bisa lagi. Ceng aja sama si istrinya, ceng aja sama suaminya. Itu nggak bisa tertolong lagi. Udahlah, jangan. Beri semangat kepada mereka seperti Kaleb dan Yosua ini. Ya. Yang kedua lagi, ada lagi contoh yang lain, orang-orang yang tanpa atau pantang menyerah, yaitu perempuan Kanaan, ya, yang meminta tolong kepada Yesus. Dia bilang sama Yesus, Yesus, tolong anakku lagi kerasukan setan. Yesus tidak menoleh. Dia kejar lagi, Yesus, anak Daud, kasihani aku, anakku lagi sedang sakit.
Dia menoleh ke belakang, tapi dia bilang begini, tidak boleh bicara antara orang Israel dengan orang Kanaan, orang Samaria. Memang pantang sampai sekarang. Ya, sampai sekarang ada budaya di sana, saudara, nggak boleh ngomong, apalagi laki-laki sama perempuan. Itu nggak dibolehkan. Kalau kita melanggar itu ngomong, sama dengan kita melanggar adat istiadat. Dan adat istiadat mengatakan bahwa tidak boleh kami ngomong, tidak boleh kamu minta tolong kepada kami. Kami juga tidak boleh menolong kamu, katanya. Tapi perempuan itu tidak mau menyerah. Ia berkata, Yesus kasihanilah, aku percaya engkau pasti bisa menolong anakku. Ngomong lagi Yesus, perempuan, tidak pantas roti yang disediakan bagi anak diberikan kepada anjing. Anjing, saudaraku, dikatakan seakan-akan perempuan ini diumpamakan seekor anjing. Itu kan kasar. Itu sebenarnya menolak secara halus. Udahlah, nggak usah lagi, jangan terlalu berharap. Guru tidak bisa menolong. Tapi perempuan itu nggak mau menyerah. Ia berkata lagi, Guru, Yesus, tolong kasihani aku. Benar, roti itu memang disediakan untuk anak, tapi paling tidak ada remah-remah roti yang jatuh. Itulah yang dimakan oleh anjing. Dia menyamakan diri, udahlah aku ini anjing, tapi paling tidak remah-remah yang jatuh dari meja tuannya, itu yang menjadi bagianku. Artinya apa? Biarlah sisa-sisa mujizat itulah Tuhan. Sebenarnya perempuan ini bukan karena dia memposisikan dirinya rendah. Memang betul, apapun yang guru katakan itu benar. Coba kalau kita ngomong seperti itu, wah, siapa aku, siapa lu, siapa gue, ya kan? Mungkin saja bisa berantem, emosi, hancur-hancuran. Mungkin kita lempari dengan batu. Masa aku dibilang seperti itu? Tapi perempuan ini tetap rendah hati. Dia berkata, benar Tuhan, paling tidak remah-remah yang jatuhlah. Dan apa yang terjadi? Di penghujung ayat itu mengatakan, hei ibu, besar imanmu, jadilah kepadamu seperti yang engkau kehendaki. Tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus. Amin. Jadi kepadamu seperti yang engkau kehendaki. Kadang-kadang kita mengalami proses, kita nggak dipedulikan Tuhan. Makanya Tuhan kadang-kadang luaskan seperti itu supaya kita jangan mengandalkan manusia. Oh, ada nanti si Anu yang bisa menolong saya, ada nanti si Anu yang bisa membantu saya. Tuhan izinkan itu terjadi supaya kita jangan berharap mengandalkan manusia. Kenapa? Karena Alkitab berkata terkutuk orang yang mengandalkan manusia. Jangan kita andalkan manusia, Bapak Ibu. Andalkan Tuhan dalam hidup ini. Amin. Ya. Kalau lagi sakit, lagi punya persoalan, udah, manusia nggak bisa diharap. Siapapun manusia nggak bisa. Anda akan kecewa nanti. Oh, nanti ada si Anu yang bisa menolong saya, membantu saya. Nggak ada. Harap saja sama Tuhan. Tangan Tuhan lebih berkuasa daripada manusia. Makanya jangan menyerah. Jadi kepadamu seperti imanmu. Saya doakan melalui telepon beberapa kali. Ada juga yang saya telepon nggak nyambung. Ya udah, lewat. Ya. Tetapi tetap saya doakan, Tuhan tolong semua jemaat-jemaat ini. Mereka sedang sakit. Kuatkan mereka, tolong mereka Tuhan. Di saat-saat seperti ini butuh pertolongan Tuhan. Makanya jangan menyerah. Seandainya sudah menyerah, udahlah. Diskusi mungkin suami istri, gimana Pak, mana Mak? Udahlah, nggak ada lagi daya. Udahlah, menyerah aja lah. Udahlah, nggak ada lagi kekuatan, udah menyerah saja. Jangan menyerah, karena masih ada harapan, masih ada mujizat. Yang berikut, yang ketiga, bagaimana supaya kita menjadi orang yang optimis, memiliki mental positif, paradigma positif.
mindset yang positif, pola pikir yang positif. Ya. Miliki mental seperti itu, saudaraku. Kalau kita memiliki mental positif, anggap semua yang terjadi itu mendatangkan berkat. Firman Tuhan berkata apa? Allah bekerja ya melalui keadaan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Allah menggunakan masalah untuk mendatangkan berkat bagi saudara dan saya. Allah mendatangkan semua kondisi sekarang ini untuk mendatangkan hikmat bagi kita. Allah meluaskan COVID-19 ini bagi kita supaya kita belajar lebih kreatif lagi, lebih berputar lagi pikiran kita. Bagaimana caranya kita pikir yang positif saja, jangan yang negatifnya, saudaraku. Saya percaya kalau kita berpikir positif, apapun yang terjadi kita tetap bersyukur. Tidak ada persungutan di dalamnya, yang ada hanyalah bersyukur. Terima kasih Tuhan. Dan biasanya orang yang optimis itu selalu kelihatan di wajahnya, selalu senyum sekalipun dia punya masalah, selalu melempar senyum sekalipun dia susah, selalu senyum walaupun dia punya banyak pergumulan, banyak tekanan. Coba lihat jemaat-jemaat Tuhan di sini, semuanya senyum, tapi kalau saudara lihat lebih dalam, pergumulannya segudang. Hanya karena anugerah Tuhan sajalah kita masih bisa senyum. Hanya karena berpikir positif lah, maka kita bisa menghadapi semuanya itu. Kalau enggak, mungkin kita juga sudah ikut hancur, hilang semangat, enggak ada lagi daya. Udah rugi, udah dipijak, udah jatuh ketimpa tangga. Wah, tapi kita tetap tersenyum. Seperti lagu sekolah minggu, dalam suka dukaku kan tetap tersenyum, diejek dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Amin. Apapun yang terjadi tetap tersenyum. Hadapi dengan berpikir positif. Ada banyak contoh di dalam Alkitab. Yusuf salah satu. Yusuf itu dia berpikir positif. Dia dibuang ke dalam sumur, dia berpikir positif. Dia tidak mempersalahkan kakak-kakaknya. Waktu dia dibuang ke dalam sumur kosong, sakit loh Bapak Ibu. Sumur kosong, kalau ada air tadi ya nggak apa-apa. Terjun, ini terjun bebas. Sumur kosong. Nah di Israel sana namanya sumur dalam. Jangan pikir seperti sumur kita di rumah. Sumur kita di rumah 5 meter sudah ada air. Waktu Yusuf dibuang ke dalam, bayangkanlah itu gimana saudara buang manusia ke dalam sumur kosong. Untung gak patah-patah tulangnya. Lecet iya. Waktu dia tarik keluar, dia tidak mempersalahkan saudara-saudaranya. Itu tetap pikiran positif. Kemudian dia dijual. Ditarik lagi memang sama kakak-kakaknya, abang-abangnya. Ditarik lagi. Ayo naik. Lewat orang. Dijual. Berapa ini? Di sana dulu kan masih ada namanya jual beli manusia jadi budak. Dijual. Sekian. Pergi dia. Dia nggak cengeng. Dia nggak menangis, dia nggak meraung-raung di situ. Aduh, kenapa kalian begini? Kenapa kalian begini? Enggak, dia tetap optimis. Orang yang optimis melihat segala sesuatu kondisi keadaan dengan percaya sungguh-sungguh bahwa di balik itu semuanya ada rencana Tuhan yang lebih baik. Amin. Itulah namanya orang yang optimis. Waktu dibawa dia dijual. Sampai di rumah Potifar. Firman Tuhan berkata, apa saja yang dikerjakan Yusuf dibuat Tuhan berhasil. Tinggal istrinya lah yang gak dipercayakan oleh Potifar kepadanya. Ladangnya dipercayakan, ternaknya dipercayakan, rumahnya semuanya dipercayakan kepada Yusuf. Tinggal istrinya yang enggak. Tahu-tahu istrinya ya
punya hati kepada Yusuf. Sehingga saudaraku, Yusuf dijebak. Disuruhnya pergi semua orang-orang di rumahnya. Pergi beli pisang Ambon ke Ambon. Nah, jauh, bayangkan, pisang Ambon pergi. Pergi beli nasi Padang ke Padang. Nah, ini saudara, dibeli ke Padang sana. Jauh-jauh pokoknya, disuruh pergi jauh-jauh. Pergi. Beli ini, belanja ini, belanja itu. Tinggal mereka dua di rumah sama Yusuf. Dijebak dia. Waktu udah di kamar dia mungkin dipanggil, Yusuf. Iya tante. Ya kan? Sini dulu, pijit dulu kaki tante. Aduh tante, nggak boleh tante. Saudaraku, singkat cerita, karena kalau saya cerita nanti ke bawah baper pula Bapak Ibu semua. Jadi singkat cerita begini, dia dijebak, ditarik bajunya, Yusuf lari, saudaraku, ditinggalkan bajunya. Ya, waktu itu dia berpikir positif, semuanya baik. Ia dimasukkan ke dalam penjara. Di balik fakta, harusnya begini tetapi faktanya dibalikkan, saudaraku. Bayangkan, pernah saudara dibalikkan fakta? Pernah saudaraku harusnya begini tetapi keadaannya dibalikkan? Mungkin saudara pernah mengalami hal itu. Tetap berpikir positif. Wah, di balik ini ada rencana Tuhan. Waktu dia di penjara, ada orang yang berjanji, nanti kalau aku keluar aku akan bantu kamu. Tahu-tahu dilupakan lagi. Dilupakan, udah keluar, udah bebas orang itu. Dilupakan janjinya. Dia tetap sabar. Dia nggak berdendam, dia nggak benci. Dia tetap berpikir positif. Ada untungnya aku dilupakan. Tahu-tahu saudaraku, diingat suatu saat. Keluar lagi dia dari penjara. Dan kemudian dia ditempatkan pada posisi, waktu setelah dia menerjemahkan mimpi, dia ditempatkan menjadi orang nomor 2 di Mesir. Bayangkan. Makanya di dalam akhir cerita itu Yusuf berkata, kamu mereka-rekakan yang jahat, tetapi Allah mereka-rekakan untuk kebaikan. Amin. Manusia mungkin merencanakan yang jahat bagi saudara dan saya, tapi ingat, itu semuanya adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal, tidak ada cara Tuhan yang salah. Semuanya yang Tuhan lakukan dalam hidup ini adalah baik adanya, mendatangkan kebaikan bagi kita. Hanya masalahnya seringkali kita berpikir negatif. Ingat, ketika kita berpikir negatif tentang sesuatu hal, maka itu rencana Tuhan gagal dalam hidupmu. Makanya anggap semuanya baik adanya. Orang ngomong jahat kepada saudara, puji Tuhan, baik adanya. Orang bilang begini kepada saudara, katakan terima kasih. Kalau saudara ada camp namanya ESC, malah diminta lagi. Udah dimaki-maki kita, udah ditegur, mungkin sudah kita terus berkata terima kasih, ada lagi. Pernah gak saudara lakukan seperti itu? Ketika ada orang memaki saudara, mengejek saudara, lalu berkata terima kasih bu. Malah sebaliknya, naik kuping ini, mulai merah, mulai merah muka, mulai panas kepala, panas hati. Kalau udah panas hati, panas kepala, udahlah, tinggal nunggu meledak. Kalau bisa kita minta lagi, terima kasih, ada lagi. Makanya kalau kita rendah hati seperti itu, percayalah, mengalah itu lebih baik. Katakan amin. Jangan pula adu jotos kita ketika orang marah. Habislah kita. Kenapa? Karena kita punya pikiran positif, dia tidak punya pikiran positif. Orang yang punya pikiran positif menganggap segala sesuatu, kejadian apapun, masalah apapun, tangkap dengan pikiran positif. Katakan, di balik ini pasti ada rencana Tuhan yang lebih baik. Amin. Nah, ada 3 hal saja bagaimana menjadi pribadi yang optimis. Yang pertama, bertindak dengan iman, bertindak dengan berani, hadapi dengan
iman walaupun banyak risiko. Yang kedua, jangan pernah menyerah. Orang yang optimis tidak pernah ada kata menyerah, Bapak Ibu. Pasti ada solusi, pasti ada jalan keluar, pasti ada hal-hal terobosan-terobosan yang baru yang akan dia temukan. Seandainya Thomas Alva Edison berhenti dalam penelitiannya membuat lampu pijar, menurut yang saya dengar 999 kali gagal. Bayangkan 999 kali 999, pas di ke-1000 dia berhasil menemukan bola pijar. Kalau dia nyerah, habis kita, nggak bisa kita nikmati ini. Tetap kita pakai lampu Petromax. Nggak bisa kita mau nikmati zaman sekarang ini. Seandainya dia berhenti pada waktu 5 kali, 10 kali, 100 kali, 200 kali, 900 kali, bahkan 999 kali waktu dia di situ berhenti, habis, nggak ada lagi penemuannya. Tapi Thomas Alva Edison tidak pernah menyerah. Dia berpikir positif, dia tetap antusias, dia tetap optimis bahwa ini pasti berhasil. Amin. Orang-orang yang berhasil menemukan hal-hal yang luar biasa. Kita sering memuji-muji orang Cina hebat-hebat ya. Semua ini kan ini HP Cina, apa-apa temuan-temuan Cina, alat-alat tukang kemarin ngobrol-ngobrol, semua alat-alat tukang pun semua dari Cina, apa-apa semua dari Cina. Saya bilang sama mereka, betul, tapi lihat dari mana dulu. Facebook itu orang Yahudi, Google itu Yahudi. Kemarin kami lewat ya di Haifa, ada namanya IT Park, ya, taman IT. Oh, itu semua gedung-gedung yang tinggi. Di situ semua pusatnya, Google-nya di situ, Microsoft-nya di situ, semuanya di situ pusatnya, dan situ semua pemiliknya, di situ pusat di dunia, di Haifa itu, Bapak Ibu. Ya, kami sudah lewat itu, sudah lihat, dikasih tahu inilah dia, pusat penemuan itu semuanya orang Yahudi. Einstein itu adalah orang Yahudi. Semuanya orang Yahudi. Rata-rata semua orang Yahudi. Kalau Cina hanya tinggal niru. Nirunya, nanti keluar barang baru. Udah, besok udah keluar barang. Makanya sering disebut KW. Semua barang Cina itu KW. Motor Cina pun KW. Semuanya barang tiruan. Jadi jangan bilang Cina hebat. Sebenarnya Cina pandainya duplikat, meniru. Tapi penemu itu adalah orang-orang Yahudi. Kenapa? Orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang tidak pernah menyerah. Udah diusir, udah dibombardir, saudaraku, tetap berjuang, tetap berkata, Allah kami adalah Allah yang bersama dengan kami, dan Ia tidak pernah meninggalkan kami. Itu tekad orang Yahudi. Makanya sampai sekarang ini semua adalah hal-hal yang baik dalam hidup mereka. Nah, puji Tuhan hari ini juga manfaatkan kesempatan ini, jangan pernah menyerah. Amin. Saya kaitkan dengan pembangunan kita ini, Bapak Ibu. Karena saya mendengar juga dari antara jemaat ada yang pesimis. Udahlah, mana kita bisa membangun? Padahal saudaraku, bangunan kita ini gak banyak sebenarnya, tinggal sedikit lagi. Tapi kalau ada dengar berita itu membuat orang lain lemah. Jangan sampai kita menjadi provokator, saudaraku. Ya, menyerah. Saya bersyukur lebih banyak memang yang optimis daripada yang pesimis. Tetapi walaupun 1-2 yang pesimis, itu bisa meracuni yang lain. Jadi virus. Itu sebabnya jangan menjadi orang-orang yang pesimis.
Yang kita lakukan apa? Kalau Anda tidak bisa melakukan apa-apa, tinggal berdoa saja. Saya bilang, tenang di kaki Tuhan. Tuhan, tolong pembangunan ini. Tolong pembangunan ini Tuhan. Ini rumahmu Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan pasti menyediakan. Doa saja. Ya. Daripada saudara melemahkan orang lain. Mana bisa lah, nggak ada uang kita. Ini lagi keadaan susah. Ini lagi kondisi sakit, banyak yang sakit. Nggak bisa. Jangan. Kasih semangat kepada yang lain. Kita pasti bisa kok. Bukan karya manusia ini karya Tuhan. Ini rumah Tuhan. Kalau ini rumah Tuhan, pasti Tuhan sendiri yang menyediakan biaya untuk rumahnya. Katakan amin. Ya, bukan manusia. Ya, jangan kita jadi seperti 10 pengintai tadi. Ya, nggak bisa kita. Jadilah seperti Kaleb. Pasti bisa. Jadilah seperti Yosua, pasti mampu. Kenapa? Bukan kita yang mampu, tetapi Allah yang ada di dalam kita. Itu yang memberi kita kemampuan, saudaraku. Dan ingat, kalau dulu pernah Tuhan tolong, ingat kalau dulu pernah kita melihat mujizat Tuhan, hari ini, besok dan seterusnya juga mujizat itu masih tetap ada, Bapak Ibu. Karena bukan kita lagi yang bekerja, bukan karya kita, ini bukan karya manusia. Bayangkan saudaraku, kalau karya kita minta-minta sama tukang. Semalam dia bilang sama saya, Pak, nanti upahnya pun bisa kurang lagi lah dari yang saya bilang. Nah, kalau bukan, saya bilang sama panitia, Pak Jisi sama Pak Jo, kalau bukan karya Roh Kudus, mana bisa dia luluh hatinya, diturunkannya gajinya. Cari di mana tukang yang udah ditetapkan gajinya, kemudian turunlah. Kalau bukan karya Roh Kudus itu, kalau bukan Tuhan yang menjamah dia, nggak mungkin. Karena sekarang orang mencari untung. Kalau bisa pun tambah lagi, Pak. Biasanya begitu. Kalau ada tukang kerja, oh udah banyak kerja, apalagi begini Pak. Tambahlah Pak. Coba kalau seandainya pekerjaan manusia, nggak mungkin. Makanya saya yakin, saya bilang sama panitia, ini pekerjaan Tuhan ini. Pasti Tuhan yang akan terlibat di dalamnya. Yang kita lakukan bagian kita, maka Tuhan melakukan bagiannya. Yang kita lakukan berdoa, yang kita lakukan semangat saja, yang kita lakukan optimis saja, yang kita lakukan percaya saja, bagian Tuhan menyediakan segala-galanya, Bapak Ibu. Jangan jadi orang yang pesimis. Mana bisa dengan jemaat, dengan keadaan, dengan kondisi. Justru disinilah kita membuktikan bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Katakan amin. Sehingga menjadi kesaksian. Sejarah mencatat orang ini membangun di tengah-tengah resesi. Orang ini membangun di tengah-tengah kesulitan. Waktu mendirikan bait Allah juga Nehemia di waktu-waktu susah loh Bapak Ibu. Bayangkan Nehemia punya apa? Nehemia gak punya apa-apa. Dia hanya tukang minum. Kalau di sekarang namanya office boy, OB. Tahu OB? Yang menyediakan minum. Office boy. Ya. Itu tugasnya di istana. Membuat minum. Kasih kepada raja. Pembantu. Itu Nehemia. Tapi karena dia punya iman. Karena dia adalah orang yang optimis. Akhirnya apa yang terjadi? Melalui Nehemia lah. Maka dibangun bait Allah yang kedua. Coba kalau dia berpangku tangan. Udah dibuang. Lalu tidak berbuat apa-apa. Enggak terbangun-bangun itu bait Allah yang kedua. Saya percaya juga. Panitia jangan lemah. Tetap percayalah. Jemaat Tuhan jangan lemah, tetap percayalah. Karena ini bukan pekerjaan manusia, ini pekerjaannya Tuhan. Besok-besok saudara akan melihat lagi mujizat Tuhan terus bekerja. Amin. Ya, masalahnya begini. Kalau kita berpangku tangan, kita nggak diberkati, orang lain yang diberkati. Saya bilang sama Bapak Ibu,
Ya, Bapak Angel itu kenapa sampai banyak proyeknya? Karena berapa minggu saja dia di sini. Udah berapa orang yang datang, ini Pak tolong dikerjakan ini, tolong dikerjakan. Banyak sekali proyeknya. Kenapa? Karena dia sudah perhatikan rumah Tuhan. Bukan anggota gereja kita dia. Dia orang HKBP. Tapi dia bangun ini gereja untuk Tuhan dengan tulus. Sampai kemarin pun dia bilang, aku gak mau pegang uang. Biarlah Bapak Jesse saja yang antar beli sesuatu, bahan bangunan. Akhirnya dia bilang, aku gak mau, aku lurus-lurus saja. Yang penting kalau dikasih upahku itulah bagian saya. Lurus orangnya. Ini yang menarik bagi saya, saudaraku. Dan akhirnya diberkati Tuhan. Saya bilang, kalau Bapak pun sudah memberkati di sini, maka Tuhan akan mendatangkan berkat dari tempat-tempat yang lain. Ya, Tuhan itu tidak buta, Bapak Ibu. Tuhan pasti melihat apa saja, sekecil apapun yang kita lakukan untuk rumahnya, percayalah, itu sudah kita lakukan untuk Tuhan. Dan Anda akan punya invest nanti di sorga. Makanya Alkitab berkata, ya, apa katanya saudaraku? Janganlah menyimpan harta di bumi. Di mana ayatnya? Coba dalam Matius. Ya, coba buka dulu. Ini ayat terakhir. Ya. Matius pasal 6. Ayo buka sama-sama dan kita baca. Ini ayat terakhir supaya kita optimis dalam hidup ini. Matius 6 ayatnya yang ke-19. Ayo baca sama-sama. Matius 6:19. Sudah? 1, 2, 3. Ya. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya. Ayat 20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Terus, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Katakan amin. Jangan menyimpan, mengumpulkan harta di bumi. Ya, sayang. Kalau kita kumpulkan harta di sorga, nanti kita invest, nanti di sorga kita punya harta. Ya, apa yang kita kumpulkan di bumi ini, di sorga nanti kita tuai. Tetapi dengar baik, bukan hanya di sorga, di bumi ini juga pasti Anda menuai. Amin. Dalam usaha pekerjaan, dalam kesehatan, pasti Tuhan berkati. Yang penting kita melakukannya untuk Tuhan. Bukan untuk gereja, bukan untuk pendeta, bukan untuk gembala, bukan untuk manusia. Sia-sia Anda akan kecewa kalau saudara kasih kepada manusia, kecewa. Tetapi ketika Anda memberi untuk Tuhan, Tuhan yang akan bertanggung jawab kepada saudara. Tuhan tidak pernah tuli dan tidak pernah buta melihat dan memberkati saudara. Pasti Tuhan akan kembalikan. Tuhan tidak berutang, Bapak Ibu. Ya, jangan kumpulkan harta di bumi. Ngengat. Apa itu ngengat? Karat. Makanya jangan heran kalau Anda mengumpulkan, diambil pencuri lah, dibongkar maling lah, apalagi dirusak lah, itu semuanya habis. Jangan, itu ngengat karat, habis ke sana semuanya, habis ke rumah sakit lah, ya. Makanya pernah ada orang, lebih bagus ku kasih untuk gereja daripada ku kasih ke rumah sakit. Kalau aku sembuh, obat yang aku siapkan untuk rumah sakit ku berikan ke gereja. Nah ini, nah, memang lebih baik. Karena investasi, namanya kita punya invest. Invest itu menanam saham. Kita punya saham nanti di sorga. Di dunia ini juga pasti Anda punya saham. Daripada saudara menabung di bumi, habis dimakan ngengat, habis dimakan karat, habis. Dengar itu. Tapi kalau saudara mengumpulkan harta di sorga, pasti kekal abadi selama-lamanya. Tergantung nanti bahan yang saudara kirim. Saudara memberikan batu untuk rumah Tuhan, itu saudara juga memberi batu untuk rumah saudara di kekekalan. Amin. Saudara kasih semen untuk Tuhan, itu Anda sudah memberikan semen untuk rumah saudara nanti di sorga. Bukan untuk pendeta, bukan untuk gereja, bukan organisasi. Jangan ada pikiran seperti itu. Lakukan, saya aja saudaraku. Saya kalau bisa, saya lakukan semuanya untuk Tuhan. Hanya karena enggak mampunya. Dari mana lah coba. Tapi kalau ada, saya katakan saya kasih. Saya beri. Itu yang sering saya bilang sama Tuhan, Tuhan berikan aku lah Tuhan. Beri aku beri.
Kenapa? Karena saya tahu ketika saya memberi itu, saya menginvestasikan sesuatu untuk kekekalan. Dan saya akan menuai nanti. Anak muda dengar baik, ini kesempatan bagi anak-anak muda. Ya, jangan hanya orang tua aja yang invest. Anak muda juga investasi. Bukan masalah besar kecil, sedikit tetapi kalau itu memberkati, yakinlah. Sedikit tetapi kalau itu dari dasar hati saudara, pasti akan pelipat gandaan dari Tuhan. Pasti itu, pasti, yakinlah. Ya, jadi ini anak-anak muda. Anak-anak kecil juga diajar mereka. Ya, diajar, dikasih tahu. Ini anak untuk investasi rumah Tuhan. Ya, makanya ada Gerbusari, gerakan 1000 satu hari. Sebenarnya nggak susah kalau kita lakukan, nggak susah, hanya 1000 saja. Saudara pergi ke Binjai Kota, parkir kereta berapa? Berapa sekarang Pak? 2000-nya, ya kan? Untuk parkir masa berat kali untuk Tuhan 1000 satu hari. Investasi, jangan hanya satu orang, kalau bisa masing-masing anggota keluarga, ayolah kasihlah 1000 aja kok, 1000 aja, ya. Makanya taruh di depan yang sering lewat, di depan pintu kah, di pintu kamar kah, pokoknya sering lewat. Sehingga ketika kita lewat, oh ada hari ini, satu hari ini aja 1000, besok lagi 1000 hari ini. Jangan hitung-hitung, oh 30. Kalau hitung-hitungan kita jadi nggak ada semangat untuk memberi. Kenapa? Rugilah. Nanti kalau sekian kali sekian udah berapa? Enak kali lah. Nah ini dia. Kalau kita udah mulai hitung-hitungan, Tuhan juga hitung-hitungan sama kita nanti. Oh, aku udah kasih kamu nafas, aku udah kasih kamu kesehatan, aku udah kasih kamu berkat pekerjaan. Aku udah kasih kamu damai sejahtera di rumah. Ayolah. Kalau kita hitung-hitungan dengan Tuhan, ayo, mana lebih banyak hitung-hitungan? Kita hitung-hitungan dengan Tuhan atau Tuhan hitung-hitungan dengan kita? Coba, kalau kita hitung-hitungan dengan Tuhan, gak berani aku. Kenapa? Karena Tuhan hitung-hitungan. Semua yang kita miliki ini semuanya dari Tuhan. Apa yang kita punya, apa yang kita miliki, apa yang kita dapat sampai hari ini, itu semua karena Tuhan. Makanya hari Rabu yang lalu firman Tuhan, segala sesuatu dari Dia, kemudian untuk Dia dan bagi kemuliaan Tuhan. Semuanya dari Dia loh. Sebenarnya kita gak pernah memberi. Camkan ini, kita tidak pernah memberi. Kenapa? Yang kita miliki itu pun itu dari Tuhan. Uang yang ada di dompet kita itu dari Tuhan. Coba kita telusuri. Oh, itu kan aku dapat karena pekerjaan. Oke, karena Anda bekerja. Kalau Anda tidak dikasih kerja, gimana? Nggak usah dikasih kerja pun, dikasih pekerjaan. Anda sakit aja, sedikit aja sakit, bisa kerja nggak? Siapa 1 minggu ini ada yang sakit? Leluasan kerja nggak? Nggak bisa. Itu makanya jangan bilang aku dapat ini karena aku. Nggak ada sesuatu pun, satu pun tidak ada yang kita berkata ini milikku. Semuanya adalah dari Tuhan. Dan Tuhan minta semuanya dari Tuhan dan untuk Tuhan. Amin. Jangan berkata ini dari saya. Semuanya untuk Tuhan. Berpikir positif. Semuanya dari Tuhan dan untuk Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saya berharap semua kita yang ada dalam ruangan ini mengerti firman Tuhan. Jangan melemahkan orang lain, kasih semangat bagi mereka. Percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Katakan amin. Saya mengundang kita berdiri semua Bapak Ibu. Haleluya, haleluya.